Shalom saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus. Bertemu kembali bersama dengan saya, Swanto Welby Isan. Kita teruskan belajar pelajaran Sri Nubuatan topik yang ke-17 ataupun Sri yang ke-17 yang bertajuk Daniel 9 dan Yesaya 53, Mesias dalam Nubuatan dan Perjanjian Kekal bagian 1. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji syukur kepada Tuhan atas berkat penjagaan Engkau kepada kami. Dan saat ini kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih malaikat-Mu, Roh Kudus-Mu, Yesus Kristus berserta kami agar firman ini menjadi berkat kepada kami. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, dalam tulisan para nabi yang dikongsi oleh umat Muslim, Israel dan Kristen, perkataan Mesias hanya didapati di dalam buku Daniel 9. Ini sangat menghairankan karena orang Israel masih lagi menunggu kedatangan Mesias untuk pertama kalinya sehingga ini, saudara. Tidakkah mereka membaca akan nubuatan yang menerangkan bila Mesias akan datang? Sangat jelas, saudara. Mesias datang 2000 tahun yang lalu, yaitu 5 abad selepas zaman pemerintahan Persia bermula untuk membina semula kemah suci di Yerusalem. Inilah yang diajarkan oleh Daniel di dalam nubuatannya, saudara. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, walaupun hanya Daniel yang menggunakan perkataan Mesias sebelum kedatangannya di dunia ini, nabi lain ada menulis tentang Yesus menggunakan perkataan lainnya, saudara. Musa, saudara, adalah nabi yang pertama yang menuliskan tentang Yesus. Dia memberitahu bahwa pada masa akan datang ada seorang lagi nabi yang akan bangkit sama seperti dia. Kita harus mengambil perhatian tentang apa yang telah dikatakan oleh Nabi Musa. Musa menambah bahwa nabi itu akan bangkit di antara bangsa Israel. Mari kita lihat di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18 yang berfirman, Tuhan Allahmu akan membangkit seorang nabi kepadamu dari antara saudaramu, dan dia akan sepertiku. Kamu harus mendengarkan dia. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi sepertimu dari tengah-tengahmu sendiri. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan dia akan berkata kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus, Yesus mengetahui rencana penyelamatannya, dan ayat di atas benar-benar menyatakan kepadanya. Mari kita lihat lagi dalam firman Yohanes 14 ayat 10 yang berfirman, apakah kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu, aku tidak mengatakannya dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam akulah yang melakukan pekerjaan. Yohanes 14 ayat 10. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, kita telah mempelajari sedikit sebanyak tentang kemah suci Israel dan bagaimana Mesias dilambangkan sebagai anak domba untuk dijadikan sebagai korban bakaran. Tetapi beberapa lama sebelum Musa membuatkan kemah suci itu, Adam dan Abel mempersembahkan korban bakaran sebagai lambang bahwa kita memerlukan juru selamat. Akan tetapi, abang Abel yaitu Kain ditolak Allah karena persembahan korban bakarannya tidak melambangkan Mesias. Dia mempersembahkan korban bakaran yang tidak mempunyai darah. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis menghubungkan korban bakaran itu dengan Yesus. Apabila dia melihat Yesus datang menghampirinya, dia berkata di dalam
Yohanes 1 ayat 29 hingga 31 berfirman, pada keesokannya harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Yohanes 1 ayat 29 hingga 31. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, Yohanes bukanlah nabi yang pertama yang menyebut Yesus sebagai domba. Yesaya juga mengatakan perkara yang sama beberapa abad sebelum itu, saudara. Allah menyatakan kepada Yesaya bahwa tidak ramai orang Israel akan menerima message juru selamat pada masa akan datang. Walaupun begitu, saudara, juru selamat masih lagi setia untuk datang dan berkorban demi menyelamatkan manusia dari dosa. Apabila dia harus berhadapan dengan kematian, saudara. Saudaraku dalam kasih Tuhan, dia tidak mengeluh seperti domba dibawa ke pembantaian, seperti yang dinyatakan di dalam buku firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 1 hingga 11. Mari kita membaca, melihat firman ini sama-sama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupanya pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya, sehingga dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpah kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekian sesat seperti domba, masing-masing kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepada kejahatan kita sekalian. Dia dinyenyai, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menghitung bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia dikena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam mati ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalian ia tidak berbuat kekerasan dan tidak tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Yesaya 53 ayat 1 hingga 11. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, apa yang telah kita pelajari dari Musa, saudara? Yesaya dan Yohanes Pembaptis adalah Mesias, mempunyai kuasa dari sorga, dan akan lahir di dunia ini dari keturunan Israel, dan akan memikul dosa manusia di dunia ini.
Dan dia akan menderita untuk menggantikan tempat kita, saudara. Dengan itu, marilah kita membalas kasih-Nya dengan kebaikan. Ini membawa kita kepada buku Daniel tentang apa yang dia terangkan mengenai tindakan Mesias, saudara. Dalam 7 tahun, malaikat Jibril menjelaskan bahwa Mesias akan menolong bangsa Israel untuk mendapatkan kebaikan perjanjian itu. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, sangat mengherankan karena orang Israel pikir bahwa mereka mendapat berkat perjanjian itu secara otomatis, padahal tidak begitu, saudara. Disebabkan pemikiran mereka seperti itulah, mereka bukan lagi dijadikan sebagai umat pilihan Allah karena mereka tidak bersyukur dengan pertolongan Mesias. Saudara-saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, mari kita lihat lagi dalam firman Tuhan di dalam Daniel 9 ayat 27 yang berfirman, raja itu akan membuat perjanjian dengan orang selama 1 minggu. Dan pada pertengahan minggu dia akan mengakhiri persembahan korban dan persembahan sajian. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, dalam seri yang seterusnya kita akan lihat tentang perjanjian yang Allah buat dengan umat setianya. Oleh karena sebahagian dari umat Allah yang baik terdiri daripada orang Melayu, kita akan belajar tentang perjanjian yang Allah telah berikan kepada orang Melayu pada seri yang seterusnya. Saudaraku dalam kasih Yesus Kristus, puji syukur kepada Tuhan atas perhatian kita tentang pelajaran kita pada hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Dan pada seri yang ke-18 yang bertajuk 2 perjanjian, jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya kembali dalam pelajaran seri yang ke-18, yaitu 2 perjanjian. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena kami diberkati Tuhan dengan iman sepenuh hati. Sekali lagi kami mohon keampunan kepada Tuhan agar kami senantiasa layak menjadi anak Tuhan dan layak menjadi berkat. Kami bersyukur karena kami mengetahui bahwa Yesuslah tempat keselamatan, karena Dia telah sanggup mati untuk semua kami manusia yang berdosa. Dan saat ini biarlah Roh Kudus membimbing kami datang kepadanya untuk diselamatkan. Apabila Engkau datang ke dunia ini, semua kami di dunia ini akan diangkat ke surga. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar doa kami dan Engkau sudah memberkati. Doa ini kami serahkan dalam nama Yesus. Amin.